Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Awalan, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita bersama-sama bisa menghadiri, memenuhi panggilan Zat yang Maha Mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanian, salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah ke junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Dan semoga biidznillah kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat al-ummah. Amin Allahumma amin. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kami selaku khatib mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hakikat takwa yang sesungguhnya, dengan menjalankan semua yang Allah perintahkan dan dengan sekuat tenaga meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Mari kita kuatkan iman, kita tingkatkan takwa, kita teguhkan akidah, dan kita upayakan istiqamah dalam diri kita untuk mengerjakan semua ibadah yang Allah perintah. Sebab hanya dengan cara inilah kita semua akan menjadi hamba yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Baqarah 197. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu ajaran mulia dalam Islam adalah larangan meremehkan dan mengolok-olok orang lain. Tidak ada satu alasan pun yang bisa kita gunakan untuk meremehkan orang lain, baik alasan suku,
ras, budaya, bangsa, kultur, agama dan lainnya. Khususnya di Indonesia yang notabene-nya terdiri dari macam-macam suku, agama dan budaya. Saling menghormati dan memuliakan orang lain merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Tujuannya adalah agar kerukunan antar sesama terus terjalin. Karenanya kita semua tidak diperbolehkan untuk saling meremehkan dan merendahkan orang lain dalam keadaan apapun. Sebab bisa jadi mereka yang kita remehkan, yang kita perolok-olokkan, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuan kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Al-Hujurat ayat 11. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa ayat ini merupakan etika setiap orang mukmin kepada orang mukmin lainnya, dan etika setiap orang mukmin kepada semua manusia secara umum. Dengan kata lain, kita semua tidak diperkenankan meremehkan orang lain, baik yang seagama maupun yang tidak. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Sebab barometer kemuliaan setiap orang hanyalah dengan ketakwaan. Hanya saja bisa jadi dilihat dari itu akhir hayat setiap orang tidak ada yang mengetahuinya. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Salah satu contohnya adalah sahabat Nabi yang dikenal sangat pemberani, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia merupakan salah satu sahabat yang memiliki masa lalu yang kelam. Bahkan sebelum masuk Islam, ia adalah orang yang sangat berambisi untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun abah hendak dikata, takdir Allah, justru setelah Umar memeluk Islam, ia menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Nabi dan menjadi kebanggaan umat Islam seluruh alam. Inilah salah satu alasan kenapa kita semua tidak diperkenankan meremehkan pemeluk atau kawan-kawan yang berlainan agama. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah memberikan 5 tips bagi kita untuk agar selamat lisan kita dan hati kita dalam bersosial, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuju rumah akhirat yang kekal abadi selamanya. Yaitu yang pertama, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa jika kita bertemu dengan orang yang lebih muda, maka katakan dalam hati bahwa kemaksiatan dan dosa yang dia perbuat lebih sedikit dari apa dibanding kita. Dan yang kedua, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita harus yakin bahwa ibadah dan kebaikan yang ia lakukan lebih banyak ketimbang kita.
Yang ketiga, ketika melihat orang yang berilmu, maka katakanlah dalam hati bahwa ia sudah mendapatkan kemuliaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa pengetahuan, dan semua ibadah dan perbuatannya akan berlandaskan dengan ilmu. Maka ia tentu lebih mulia daripada kita. Dan tips keempat yaitu ketika bertemu dengan orang yang tidak berilmu, maka katakanlah dalam hati bahwa jika ia melakukan kesalahan, maka pada hakikatnya kesalahan itu disebabkan ketidaktahuannya. Sementara kita melakukan kesalahan dan bahwa kita tahu bahwa itu suatu hal yang salah. Dan tips yang terakhir, kita juga tidak boleh meremehkan orang yang tidak seagama dengan kita. Caranya adalah ketika kita bertemu dengan mereka, maka katakan dalam hati bahwa tidak ada yang tahu pada akhir hayat kehidupan setiap orang. Bisa jadi ia masuk Islam dan kemudian Allah ampuni semua dosa-dosanya. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Itulah alasan-alasan yang harus kita ingat agar kita tidak pernah meremehkan orang lain dengan keadaan apapun dan status apapun. Islam tidak pernah membolehkan pemeluknya meremehkan orang lain, sebab kemuliaan sejati dalam Islam hanya bisa diraih dengan ilmu dan keimanan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadilah ayat 11. Karena itu mari kita semua terus berusaha untuk terus belajar dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meremehkan ataupun merendahkan orang lain, karena bisa jadi orang yang kita rendahkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Demikian khutbah perihal larangan bagi kita semua agar tidak pernah meremehkan orang lain. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan kita digolongkan sebagai hamba yang istiqamah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minas salati wa tilawatihil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان